Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas ruang kolaborasi kali ini, saya Corini Awana, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Aceh Utara akan menganalisis kasus-kasus berdasarkan konsep inti budaya positif secara berkelompok pada modul 1.4. Pada tugas ruang kolaborasi modul 1.4 kali ini, kami dibimbing oleh Ibu Fasilitator, Ibu Haniatun SEMSI, dan dua orang ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Julita SPD dan Ibu Idawati SPD. Berikut adalah tim saya. Ada Pak Rahim, ada Ibu Ermina, ada Pak Kamarullah, ada Ibu Sita, dan saya sendiri, Ibu Reni. Tujuan diskusi kami kali ini, yang pertama, menganalisis kasus-kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama CGP lain untuk membuat komunitas praktisi. Yang kedua, mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul 1.4 mengenai budaya positif. Kasus 1. Pada kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf kepada Ibu Eni. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi? Pada analisa pertama, kami memutuskan yang pertama, menstabilkan identitas, di mana Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali menyatakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan kepada mereka apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki masalah yang ada. Yang kedua, mevalidasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka dapat lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Vivi dan Natali telah mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi mendapatkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut dan apakah ada gagasan. Vivi dan Natali mengusulkan bagaimana jika mereka mengadakan diskusi kelompok bersama teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang bagaimana saling sikap menghormati satu dengan yang lainnya dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.
Pada analisa kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka buat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah mereka usulkan? Restitusi yang dilakukan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka buat. Langkah-langkah restitusi yang dilakukan adalah dengan cara memvalidasi tindakan yang salah dengan mengakui kesalahan mereka. Mereka juga mengakui bahwa perilaku mereka tidaklah terpuji dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas, sehingga mereka mengusulkan untuk mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Topik yang mereka pilih yaitu penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati sesama dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua mereka adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Selanjutnya, mereka memberitahukan Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, jika lain waktu tidak ada guru masuk, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pada analisa ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi kontrol yang diambil Ibu Eni adalah sebagai teman, karena Ibu Eni menegur Vivi dan Natali dengan cara yang ramah, santai, dan tidak menggunakan emosi. Hal tersebut ditunjukkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Eni, yaitu, "Ayolah, tugasnya segera dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya." Analisa keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Saya sangat setuju, mendukung, dan mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Ibu Santi, di mana tindakan Ibu Santi sudah melaksanakan budaya positif dengan menerapkan segitiga restitusi dan mampu memposisikan dirinya sebagai manajer. Dengan begitu, budaya positif di lingkungan sekolah akan dapat tercipta sehingga guru juga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik. Selanjutnya, kasus 2. Pada kasus kedua, ada seorang peserta didik pada hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengikuti peraturan warna sepatu di sekolah." Selanjutnya, Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pada kasus Sabrina di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah posisi sebagai penghukum, di mana indikatornya Pak Lukman menggunakan hukuman verbal dan nada suara yang tinggi dan menghardik. Kalimat yang diberikan oleh Pak Lukman, "Karena kamu sudah melanggar peraturan sekolah, maka kamu sudah melakukan kesalahan, sudah datang terlambat, warna sepatu salah lagi. Sekarang segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu yang sesuai peraturan sekolah."
Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Pertama, jika Pak Lukman menjalankan posisi kontrol sebagai manajer, maka Pak Lukman akan menstabilkan identitas dengan bertanya, Sabrina, mengapa datang terlambat? Mengapa tidak menggunakan sepatu yang sesuai dengan aturan sekolah? Yang kedua, Pak Lukman akan memvalidasi tindakan yang salah dengan bertanya, Sabrina, kamu pasti punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu hitam? Sabrina, sepertinya kamu terburu-buru ya supaya tidak terlambat ke sekolah. Selanjutnya, Pak Lukman akan menanyakan keyakinan dengan bertanya, Sabrina, apakah kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang sudah kamu langgar? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Apakah yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Yang pertama, itu merupakan adanya disiplin, dan kedua, adanya rasa tanggung jawab dari peserta didik. Yang ketiga, adanya kesederhanaan dan kesetaraan jika seluruh peserta didik menggunakan sepatu berwarna hitam dan tidak akan ada terjadinya kesenjangan sosial. Kira-kira jika Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Mencari tahu informasi permasalahan yang telah terjadi. Setelah itu, saya akan membimbing dan memberikan solusi untuk bertindak sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Berikutnya, kasus ketiga. Berikutnya, kasus ketiga. Berikutnya, kasus ketiga. Berikutnya, kasus ketiga. Berikutnya, peristiwa yang terjadi pada kasus ketiga adalah Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Pada kasus di atas, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Pada kasus ini, posisi Ibu Dani adalah posisi membuat orang merasa bersalah, di mana kalimat yang dinyatakan oleh Ibu Dani adalah, Ibu Dani pun menjawab lirih, di mana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Dari sikap Fajar, maka Fajar membutuhkan adalah sebuah kebebasan, di mana pernyataannya yang ditujukan, Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Yang dikatakan dan dilakukan Ibu Dani jika posisi beliau adalah sebagai pemantau adalah yang pertama, Ibu Dani akan melihat daftar nilai dan jurnal. Yang kedua,
Wajar, Ibu sudah sering melihat kamu acuh tak acuh pada pelajaran bahasa Inggris dan nilai-nilai kamu rendah. Hal tersebutlah yang akan Ibu Dani katakan kepada Fajar. Berikut adalah percakapan antara Ibu Dani dengan Fajar. Pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Ibu Dani dan apa saja yang telah dijawab oleh Fajar. Jika kita melihat dari hasil percakapan tersebut, apakah hasil pemantauan Ibu Dani terhadap Fajar masih terus dilakukan? Adakah perubahan pada Fajar saat pelajaran bahasa Inggris selanjutnya? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang pertama, saya akan mengkonfirmasi dulu kepada wali kelas. Yang kedua, akan menggunakan penerapan segitiga restitusi pada penyelesaian Fajar. Yang kedua, saya akan berkoordinasi dengan guru BK untuk menyelesaikan masalah tingkah laku Fajar. Berikutnya adalah kasus yang terakhir, yaitu kasus 4. Pada kasus keempat, ada 2 orang peserta didik, yaitu Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain untuk mungkin lebih efektif karena saat ini Dino sedang di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan Dino lakukan untuk menggantikan 3 kancing baju Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan? Posisi kontrol yang dilakukan oleh kepala sekolah Ibu Suti adalah sebagai manajer. Alasan kami berkesimpulan demikian adalah karena di dalam cerita yang diberikan Ibu Suti berusaha mengirim Anto dan Dino untuk memahami masalah apa yang sedang mereka hadapi. Ibu Suti mengarahkan mereka untuk mencari solusi terbaik untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Ibu Suti juga memberikan tanggung jawab kepada Dino untuk memenuhi kebutuhan Anto agar masalah tersebut dapat terselesaikan.
Pertanyaan kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Pertanyaan kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan oleh Ibu Suti dengan menstabilkan identitas Dino. Ibu Suti menenangkan keadaan Dino yang saat itu sedang marah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan dengan bertanya apakah Dino bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang telah Dino lakukan terhadap Anto. Yang ketiga, memvalidasi tindakan yang salah dengan pertanyaan hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Anto dikuatkan oleh Ibu Suti dengan cara menanyakan keyakinan dengan pertanyaan hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Yang kedua, memvalidasi tindakan dengan pernyataan Anto. Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot 3 kancing begini, Bu. Selanjutnya, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai kebajikan yang dituju dalam kasus ini adalah: pertama, pemecahan masalah. Bagaimana masalah diselesaikan oleh Dino dengan menguatkan nilai-nilai yang mereka yakini. Yang kedua, inisiatif. Adanya inisiatif untuk mencari solusi terkait dengan masalah kancing baju Anto yang copot. Yang ketiga, adanya persahabatan. Setelah menemukan solusi dan diselesaikan, mereka berdua kembali bersahabat dengan baik. Yang keempat, adanya sabar, yaitu Anto yang menunjukkan sikap sabar meskipun dirugikan dengan copotnya kancing baju. Dan yang terakhir adalah kehormatan, sikap saling menghormati yang ditujukan dalam sebuah permasalahan. Kerjasama antara semua unsur yang terkait dalam menyelesaikan permasalahan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari keseluruhan kasus adalah dengan memahami setiap struktur dari penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga dapat membuat para peserta didik menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Sekian pemaparan tugas ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif. Salam dan semangat Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.